Halo guys, kembali lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Reza di sini. Kita berdua membahas. Nah, Jadi ini tuh ada orang-orang yang menang lotre, bro. menang lotre. Terus Kan kalau menang tapi lotre. kenapa ya topik gua selalu dapetnya gitu ya? Sukses, sial. Sukses, sial. Cocok berarti, bro. Ah, cocok ya. Cocok suksesnya aja lah. Gak Ya. mau suksesnya aja lah. Sialnya jangan ya. Jangan sial. Selalu topiknya gitu. Jadi hari ini tuh kita membahas tentang orang yang menang lotre nih. Betul. Orang menang lotre kan duit instan. Iya benar-benar. Ah, Lu tiba-tiba dapatnya tuh sampai miliaran rupiah loh. Bayang nggak bro? Gua bangun tidur, toto menang lotre, dapat anggap aja 10 miliar. Iya, iya, iya. Gimana Sam? Ya pasti seneng ya. Apa yang lu lakuin kalau dapat 10 miliar? Tapi gini bro, nah di sini kita membahas nih Family Seeker. Jadi beberapa tokoh nih, orang-orang yang pernah dapetin lotre dan hadiahnya tuh nggak main-main loh, ratusan miliar. Ratusan miliar. Pada zamannya? Iya, pada zaman waktu itu ya. Nah, itu kan apalagi gila sekarang. banget, apalagi sekarang. Gila Ya. nggak? Itu tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Tragis lagi. Jadi uang itu bukan memberikan kebahagiaan. Jadi 100% memberikan kebahagiaan ya uang tuh ya. Dan di sini kita akan memberi ya contoh-contoh lah. Contoh-contoh orang yang sukses istilahnya teh, karena menang lotre, tapi malah petaka lagi hidupnya. Berakhirnya Ya itu tragis. kayak spesialis gua di Seeker, topiknya itu deh bro. Mungkin gini sih bro, kalau kata gue sih gini. Orang itu belum siap atau belum Tapi mampu. coba ini. Tadi kan gua nanya nih, kalau bro menang lotre 10 miliar mau ngapain? Duh, bingung ya sekarang mau ngapain ya? Karena Dapat 10 miliar aja. Mau ngapain? aduh, mau ngapain ya? Bisnis sekarang buka bisnis juga bingung ya. Lagi Corona. corona gini ya. Apa? Wah, pusing bro. Mendingan taruh di bank aja lah. Taruh di bank ah. Kalau bro gimana? Bang bunga kecil bro. Gak guna. Gua sih ngebagiin istri gua sih bro. Asik. Tapi di sini ada beberapa contoh toko loh. Ada beberapa contoh loh di sini yang nanti kita akan sebutin. Kita sebutin satu-satu. Ngasih ke istrinya, tapi malah dibunuh sama istrinya. Nah. Kita akan jabarkan ya. Satu persatu nih ya. Beberapa contoh ya. Nah, toko yang mau dibahas satu nih. Oke, toko pertama ya. Nah, Siapa nama, tuh? nama depan bro nih. Billy dong kalau gitu. Billy. Billy Bob Harrell Jr. Junior berarti ini anaknya dong ya. Ada seniornya. Ada senior ya. Nah. Bapaknya berarti. Dia tuh, Hah? bayangin nih bro, gue udah baca skripnya, pas gue baca gila juga sih. Gila ya. Dia di tahun 97, dia menang lotre namanya Texas Lotto. Itu sebesar 31 juta dolar US. Nah, 31 juta US dollar kalau sekarang ini 15.000 tuh kira-kira sekitar 300 Lebih, 465 miliar bro. 460 miliar ya. Gila nggak? Wah, edan. Kalau dapat mau ngapain? Aduh, tadi kan bilang 10 miliarnya bingung gua kan. Bingung kan? Waduh, 465 miliar lebih bingung lagi gua. Gila itu bro, saya kalau naik mobil ada yang ngamen gue kasih 2 juta bro. Sekali ngamen. Kecil 2 juta mati bro. 10 juta ya. 20 juta langsung. Tapi banyak temen gue yang ngomong sama gue sih. Kenapa tuh? Gue gak pernah menang lotre. Pasti seenaknya hidupnya bro. Bener-bener. Temen gue yang nonton pasti ya ini juga. Aduh. Nah, si Billy ini juga istilahnya uangnya tuh dipakai untuk foya-foya ya. Kaget pasti kan. Kaget, sebagai foya-foya. Bahkan dia juga beliin rumah buat keluarga. keluarganya. Gila kan? Teman-temannya juga, bro, apa butuh duit? Nggak, tenang aja, gua kasih rumah lu. Bro, gue Nah, masih kontrak nih. Ya gue beliin lah. Rumah ya? Gila nggak? Jadi dia ngelakuin ya mungkin ya wajar juga sih 465 miliar. Iya. Dia pakai untuk foya-foya dia wajar lah. Tapi gara-gara itu tuh dia jadi sering dapat teror kan. Ya karena terlalu terkenal bro. Terlalu terkenal, terlalu Nah, baik ya. jadi banyak sering yang nelpon dia, bahkan dia harus ganti nomor terus menerus loh, karena dia takut diteror. Iya benar juga. Diteror terus sama dia sama orang-orang. Nah terus yang lebih parahnya tuh dia juga ngelakuin kerja sama bisnis yang malahan bikin dia jadi tambah bangkrut. Nah, bisnisnya jadi nggak hati-hati sih bro. Iya sih, karena Ya uangnya duitnya, gampang kan. duit kayak gitu sih dapatnya. Nah terus di tahun 99, di bulan Mei tepatnya, dia itu ditemuin meninggal dunia akibat bunuh diri dengan nembakin Diri lagi. pistol ke Gila. diri dia sendiri. Ngeri ya? Kenapa ya istilahnya? Jadi orang yang dapat uang gitu banyak berakhir di bunuh diri. Sampai dia ngomong, jadi dia ya mungkin duitnya banyak, dia punya kayak akuntan Akuntan. pribadi nih. ya. Sampai ngomong gitu, Hah? bahwa menang lotre itu adalah hal yang paling buruk tuh. Hmm. Jadi ya menurut saya ya uang banyak nggak ngejamin kebahagiaan guys. Iya betul. Nah, kayak kepengen ketawa bro. Gue pengen ketawa tau gak? Kenapa? Ya, bacanya ini salah namanya tadi bro. Nah di ini toko yang kedua nih. Toko kedua, oke. Coba gaya bicara bro. Toko kedua tuh namanya Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare bro. Shakespeare ya. Dia tuh menang lotre juga nggak main-main bro. 30 juta juga di Florida. Oh iya. Nah, Jadi kalau dikali lagi 450 M ya. 450 miliar lagi. Gila loh. Dia tuh di mana Florida ya dapetnya Di ya? Florida. Nah, sejak dia wajar lah bro. Gue kalau ya
kalau duit banyak pasti cewek pada Ya, karena gini, lotre di luar negeri itu diumumin yang menangnya. diumumin. Jadi Ya kan kayak di koran mungkin disebut, Iya, "Hey, betul. pemenang lotrenya siapa?" Iya. disebutin. Nah, sejak dia menang, dia tuh deketin banyak cewek. Cewek-cewek yang deket ya. Salah satu cewek yang deketin dia tuh namanya Siapa, bro? Kok bener sekarang ngomongnya? tadi Dorice, Bro. Bener, tadi Doris, Dorce, bro. Doris, gua tahu. Doris ya, Ah. namanya Doris. Nah, Oke. terus Nah. berselang 3 tahun dari kemenangan ya, tahun 2009 tuh dia dinyatakan hilang. Dari Oh. nemuin sama si Doris ini. Diulang ya. Jadi waktu pada saat si Abraham ini menang, Menang, dia tuh diumumin dia dekat sama satu cewek yang namanya Doris ya. Doris. Nah setelah Bayang nggak bro cantiknya kayak apa itu Doris? Aduh, Gila gua- sih kalau gua nggak tahu ya. Tapi kalau ini fotonya ada, mukanya jelek, Bodoh. banget. Gua sih udah dapetin udah kelas. nggak usah menang lotre juga Wah. dapet ya kayak gitu ya harusnya ya. Berarti kira-kira ceweknya cantik banget. Cantik banget. Terus ya udah dikabar setelah menang 3 tahun hilang bro. 3 tahun Orang hilang. hilang. Si Abraham hilang ya. hilang. Dan setahun kemudian Ditemukan meninggal. meninggal Abrahamnya. Ngeri nggak? Dan dikabarkan Ini ada umurnya nggak? kayaknya sih nggak ada. Gue pikir umur 27 lagi bro. Oh tadi bro Jadi nyambung ini video ini part 2-nya bro. Nah, yang di awal tadi gue bilang istri ngebunuh suami itu ternyata bukan istri. Bukan Maksud istri, gue tuh ini pacarnya. Gitu kan. Ya cewek mungkin cewek yang dekat sama Nah, dia nih. si Jadi, Doris. dan si cewek ini yang namanya Dorce. Siapa? Doris. Doris ini ya. Doris tuh kayak bedak bro. Buat bedak Emang ada Doris. ya? Ada merek-merek Doris ya? Ada. Nggak apa? Bedak anjing. Bedak Doris namanya itu bro. Buat ngilangin kutu bro. Aduh, gua nggak tahu bro. Gua nggak mau. Ya iya masa lu pakai bedak Doris bro. Bro, kenapa anjingnya ditekan sih bro? Gua banget deh dia. Gak, soalnya masa sih gak tahu bedak Doris. Dan Doris ini tuh akhirnya tuh ditangkap ya. Ditangkap karena dia ngebunuh si Abraham Ya, ini ya. dia tuh sengaja deketin ini Abraham untuk dapetin akses kekayaannya. Nah, family seeker makanya hati-hati nih. Kalau kita tuh lagi banyak uang tuh Harus pasti tahu. Banyak yang Harus deketin kita hati-hati ya. lah. Apalagi juga cewek nih ya khususnya ya. Karena cewek ini juga Makanya ada pepatah bilang Apa ada tuh? gula, ada semut bro. tapi sekarang sih nggak ada sebut ya bro. Soalnya lu manis bro. Gua cabut aja lah bro ya, nggak jadi ya stiker ya. Sendiri aja. Kayak gila ya ngomongnya ya. Kayak menjijikan ya. Nah nih bro, tadi kan gue penasaran. Tadi gue search nih, yang Abraham itu punya selingkuhan. Kan tadi gue ngomong kan, masih cantik kan? Iya. Pas gua Doris liat- ya. Pas gue liat, aduh, Gimana? ya Kalau bro dapat lotre nggak akan mau. mau lah. Aduh, tapi ya coba kalian Google sendiri lah. Nggak, nanti ditampilin. Ditampilin ya? Nanti ditampilin ya. Aduh ampun lah. Fotonya ditampilin menurut Ya kayak kalian gitu gimana? aja mau kabur dibunuh lagi aduh. Nah bro. Kita lanjut ya ke toko yang ketiga ya. Toko ketiga. Pemenang lotre di tahun 96 nih. Oh, benar. Namanya Jeffrey Dampier ya. Ah. Dia itu tinggal di negara Illinois. Illinois. Nah, dia dia tuh- dapat berapa tuh lotrenya? 20 juta bro. Sekitar 300 miliar. 300 miliar, Bro. Gila yang menangnya 465, 450, 300 miliar. Tahun 96 masalahnya, Bro. Tetap aja. Ya gede banget dong, 300 miliar sih. ya. Iya sih. Nah, Gue pikir akhirnya- ngebahas kurs tahun 96-nya kan kecil. Iya. Nah, istilahnya terus Sehabis dia menang, dia tuh pindah ke Florida. Dia buka toko popcorn. oke. Ya mungkin jadi grosir popcorn mungkin di sana saya nggak tahu lah. Terus dia nikah dengan cewek bernama Crystal Jackson. Crystal Jackson, siapanya Michael Jackson? Saudaranya, Bro, karena ada Jackson ya kan. Jackson ya. Oke. Mungkin bro. Dituntut sama keluarga Jackson ya. Hah? Nah, tapi si Jeffrey ini tuh rada-rada buaya ya. Wah nakal ya. ini baru kelas bro. Ini kelas ya. Kelas. Jadi dia dapat Kalau yang uang tadi banyak. mah nih. Doris itu, aduh bukan. Dia nikah sama cewek. Namanya tadi Victoria Jackson. Crystal Jackson. Oh, sorry, salah ya. Jackson. Crystal Jackson. Nah, Nah, karena dia nakal, dia itu Selingkuh. selingkuh sama sepupu istrinya. sepupunya lagi. Namanya Victoria. Victoria Jackson. Maksudnya tadi itu Victoria itu sepupunya, Bro. Sepupunya. Terus? Nah, si Victoria itu mau pingin harta si Oh, silau dia. Silau. Oke, Dia silau pingin harta sama si Jeffrey aja. Aha. Dibunuh. Si Jeffrey-nya dibunuh sama Victoria ya. Oh, gila. Dan akhirnya ketangkap, terus dia dihukum Penjara seumur hidup. Gila kan, guys? Jadi Nah, istilahnya. gue udah search lagi muka Victoria. Gimana? Waduh. Ya menurut itu gini, gua kan nggak tahu nih uang 300 miliar sebanyak apa. Cuma kalau gua dapet gitu kan, waduh minimal mah
Ya, apa tuh? model lah bro. Buat apa nih? Buat simpenan atau istri atau? Oh enggak sih, kalau gua kan udah cinta banget sama istri gua. Asik. Jadi buat simpenannya ya? Iya. Nah kalau lu kan ada gula, ada sedikit. Gua juga nggak ada gula bro, gula. Istri gua gulanya. Oi. Gila kan. Berarti baru sebut ya? Tapi toko keempatnya gua kok bro. Nah, ini contoh yang keempat nih. Keempat. Tadi kan bilang gua nggak bercanda lah itu. Tapi ini pasangan suami istri. Tapi mendingan jangan sih bro. Janganlah. Toko keempat. Kalau lu masuk ke toko keempat, berarti kan lu udah sukses terus akhirnya nggak sukses kan? Sukses, masalah lagi. Masalah kan? Jangan. Jangan. Pelan-pelan aja lah. Mending jadi YouTuber. Bener. Halal-halal, dapat viewer, dapat uang ya. Betul sekali. Nah, toko keempat ini tuh pasangan suami istri bro. Dia namanya tuh Joseph dan Ibi Roncaccioli. Nah, bener ya. Keren kan? Nah, gue pikir Ibi Ranca Bali. Bukan. Digaringnya nih bro, Billy Glenn ya. Gue seneng banget guys, bercanda sama Bro Reza ini seru. Jadi kita bikin ketawa-ketawa terus kan? Ya. Oke, lanjut bro. Nah, tapi dia menangnya nggak terlalu besar bro. Yang tadi kan ratusan miliar nih. Nah. Yang ini menang 5 juta. 5 juta tuh sekitar sekarang 75 miliar. 75 miliar kalau kali 15.000 ya. Tetap aja bro, 75 miliar kan gede banget. Aduh, tapi ya namanya suami istri kan pasti kan ya duit Suami, duit istri. duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami. Dan itu fakta bro. Fakta saya Kayaknya itu. pengalaman. Semua bro. Semua pengeluaran saya bro. Istrinya lagi melotot itu. Tenang, kalau ini siker maju duitnya buat kamu lagi. Asik. Nah, sayangnya Jadi gini, jadi si pasangan suami istri ini tuh mempercayakan uangnya untuk istri. istrinya. Ya. Istrinya kelola ya. Ya istri itu kan kayak ya manajemen keuangan keluarga lah dia. Oke, berhasil nggak tuh si Nggak. istrinya? Sayangnya nggak berhasil. Nggak berhasil. Judi. Dia pakai judi. Beli barang-barang mewah. Jadi foya-foya lah. Jadi uangnya habis nih ya. Uangnya habis. Dan Ya, mungkin habis kita nggak tahu ya. Iya, Cuman iya. di foya-foya, suaminya nggak suka. Dan akhirnya Dibunuh dibunuh sama suaminya. sama suaminya. Dan suaminya kebetulan adalah seorang dokter ahli kandungan atau yang disebut ginekologi. Jadi dibunuhnya dengan cara Disuntik. disuntik. Wah, gila guys. Gila ya. Dapat 75M, nggak dipakai nggak benar sama istrinya. Iya. Sakit hati. Ya kadang gitu, keharmonisan keluarga dinilai dari uangnya belum tentu bro. Iya, Ini ya. contohnya loh. Tapi banyak juga sih keluarga yang ya berantem karena Keuangan. kurang uang ya. Iya. Tapi kelebihan uang juga jadi bisa Bahaya. lebih fatal ya. Fatal. Ngebunuh akhirnya ya. Ya, jadi mending ya secukupnya aja lah bro. Si suami ini akhirnya di penjara nggak? Di penjara, akhirnya dia penjara 7 tahun. Tapi pembelaan dia bahwa dia tuh bicara bahwa ini tuh bukan nyuntik meninggal. Bukan Hanya dia untuk ngebunuh gitu kayak istilahnya. perdara sakit lah. Oh, tapi tetap akhirnya kan di Tetap, penjara ya, kan 7 namanya- tahun. Nah, ya. Ya berarti suaminya bersalah. Nah, sekarang ini tokoh yang kelima. Kelima itu dari Inggris. Ini bro. generasi muda. Generasi Anak muda muda. nih. Anak muda. Dia tuh namanya Michael Carol dari Inggris ya. dari Inggris. Nah, dia tuh dapet lotre itu sekitar 10 juta pound sterling Tahun 2002. 2002. Kira-kira sekitar 190 Miliar. miliar ya. Umurnya 19 tahun, bro. Gila kan? Di umur 19 tahun dia dapat 190 miliar. Oh, gila. Muda. Ya akhirnya memang ya dihabisi dengan foya-foya. Foya-foya. Udah gitu, yang parahnya juga dia Dia ngakunya. Gitu. Dia pernah nge-seks sama 4.000 perempuan. 4.000 perempuan. Sadis kan bro? Sadis ya. Sadis bro. 4.000 perempuan. 4.000. Ledeh bro. Copot bro. Nah tapi akhirnya dia juga akhirnya nikah. Tapi mungkin nih. nggak? Logikanya masuk nggak? Gue sih rada percaya nggak percaya ya. Kalau Iya sih, 4.000. dia bisa nge-seks sama 4.000 perempuan sih gue rada nggak percaya loh. Tapi kalau sampai bener, lo jago banget. Jago. Nah soalnya gini bro, dikabarin kenapa dia bisa sama 4.000 perempuan? Karena dia tuh sering foya-foya dan ngabisin uangnya tuh dengan pesta narkoba dan pesta seks. Nah di rumahnya kan, Jadi sering ngelakuin gitu ya. Tapi Iya. maksudnya 4.000 gimana gini-gini ya bro? pakai obat bro. Mungkin di lotre habis sama obat ini bro. Obat ini. Aduh. Nah akhirnya dia tuh kan karena sering banget ngadain pesta tuh di rumahnya, Istrinya udah nggak tahan. istrinya nggak tahan. Ah. Nah akhirnya istrinya tuh minta cerai dan nuntut uang dari perceraian itu sekitar 1,4 juta pound sterling ya. 26,6 miliar. Miliar ya. Ini istri yang pinter nih. Ya tapi ya siapa yang tahan sih bro? Lu Iya punya sih. Tiap punya hari suami, ngeliat suaminya bugil-bugil, striptease, pesta seks gitu ya kan. dikabarkan ya dia pesta pora di rumahnya tuh sampai ngundang striptease panjang-panjang gitu. wow gitu ya. Wow, gua banget ya.
Bentar. Aman, istri lu lagi ngeliat bro. Dia yang video ini nggak akan saya suruh tonton dia bro. Nah dia tuh ngabisin, kalau sekali pesta tuh dia ngabisin sekitar hampir 1 miliar. Gila ya. Sekali pesta ya, memang parah sih ini. Nah akhirnya, dia juga ada satu hal nih. Ya apa yang kita bilang mungkin psycho kali ya, saking banyak uangnya dia nggak tahu ngapain, dia beli mobil mewah, terus dia hancur-hancurin lagi dengan cara tabrak-tabrakin. Gila ya. Parah ya. Buat apa sebenarnya kan? Nah akhirnya nih di tahun 2012 dia mengalami kebangkrutan sampai dia tidak punya uang sepeser pun. Nah, sampai akhirnya bekerja sebagai tukang sampah bro. Itu tuh di tahun 2012. Tadi dia dapatnya di tahun 2002 ya, berarti kira-kira 10 tahun habis. 10 tahun habis. Dan akhirnya terakhir dia tuh jadi tukang sampah. Habis. Gajinya cuman sekitar $67. Kalau dolar ya, pound sterling mungkin 50-an pound sterling. itu sekitar 900 Seminggu. ribuan ya. Kali 4. Ya tapi di sana kan biaya hidup tinggi bro. Nah iya, udahlah itu. Jadi ya, tukang sampah masalahnya kan, itu. dari miliarder jadi tukang sampah kan. Ya itu gara-gara tidak bisa mengolah keuangan. Nah, jadi yang Michael itu ya kita bukan menghina tukang sampah nih. Iya bro. betul. Cuman Maksudnya buat gimana? kami dari yang hidupnya Miliarder ya. sampai harus jatuh seperti itu. Ya kan maksudnya tuh dia kalau memang dia bisa menggunakan uang dengan baik kan ya dia usaha, ya, bisnis, investasi minimal apa. tabung lah kalau Ya sejauh-jauh kan, ya. dia bisa nabungin, deposit kan dia bisa hidup dengan ya bunga minimal kan. Iya. 190 miliar kan gede bro. Gede lah. Ya kan. Nah. Nah, akhirnya tuh dia tidak bisa menggunakan uangnya, ya akhirnya dia harus bekerja gitu kan. Bekerjanya jadi tukang sampah. Ya, tanpa menghina Ya. kerjaan itu ya kita ya. Nah, sekarang kita bicara tokoh yang ke-6 nih bro. Oke, tokoh yang ke-6 ya. Ini perempuan. Oh, cewek nih ya. Oke. Lebih muda lagi yang tadi. Dari yang tadi. Oh iya, yang tadi tuh si Michael 19 ya. 19. Ini 16 tahun bro. Namanya siapa bro? Kali Roger. Kelly Rogers ya. Kelly Rogers, oke. Nah, dia tuh menang lotre waktu umur 16 tahun. 16 tahun. Di tahun 2003. 2003. Oh, si Michael tadi 2002 ya. 2002. Ini di Inggris juga kejadiannya ya? Inggris. Gila. Mungkin yang tahun 2002 itu Michael Michael tahun 2003-nya cewek ini. Kelly Roger, 16 tahun. Dia tuh dapat lotre sebesar 1,9 1,9 juta pound sterling. Kalau sekarang 29 miliar. 29 miliar ya. Gila Gila ya. juga lah. Umur 16 tahun Nah. dapat 29 miliar. Tapi aneh nggak bro, dia akhirnya sampai ngomong gitu, mungkin dia bicara ke media atau apa, bahwa dia tuh menyesal menang lotre itu. Dia sampai ngomong ya, menyesal dia dapat lotre itu karena hidupnya jadi tambah hancur ya, lebih hancur. Nah, Dia hancurnya tuh gimana sih bro? ya balik lagi, foya-foya, Foya-foya ya. sampai baju desainer, Beli bikin barang-barang pesta-pesta, branded gitu ya, dan pesta mobil-mobil mewah gitu kan. akhirnya narkoba lagi. Narkoba lagi. Aduh guys. Jadi hidupnya yang tadinya mungkin sudah cukup, sekarang jadi mewah, kaget, jadi foya-foya. Foya-foya dan akhirnya hancur. Nah, makanya dia bilang kan, kalau dia tuh sebenarnya menyesal Nah, dia tuh dapat lotre ini. mengaku pernah mencoba bunuh diri sampai 3 kali, bro. Oh, setelah dia hancur ya. Hancur. Di umur 26 tahun. Berarti 10 tahun setelah dia dapat menang lotre itu ya. Kenapa gagal tau nggak? Aduh, kenapa gagal? Kenapa gagal? Karena bukan 27, bro. Pasti pemirsa nggak ngerti, tonton videonya, bro. Di klub 27 ya. Kalau 27 mungkin berhasil, bro. tapi mati juga Mati bro, di juga. 27. Sampai sejak dia itu, yang sampai akhirnya yang tersisa uangnya itu 30 juta rupiah. 30 juta rupiah ya. 20 miliar lebih kan tadi. 29 miliar tadi. Sampai Sisa 30 juta rupiah. Dan akhirnya siapa tadi Kelly tadi itu menjadi seorang perawat untuk menghidupi tiga orang anak. Ya mending lah, mungkin dia bertobat. Iya. Akhirnya mulai lagi jadi perawat lah pelan-pelan. Tapi kan dia mencoba bunuh diri 3 kali bro. 3 kali. Itu yang parahnya ya. Parah ya. Ini bro, tokoh yang ketujuh nih. Ketujuh ya. Cerita yang ketujuh nih. Oke. Ini yang paling mega bintang. Mega bintangnya ya dari 6 tokoh sebelumnya ya. Dari nilai menangnya nih. Oke, nilai menangnya ya. Namanya tuh Jack Whittaker. Jack Whittaker. Oke, Nah, terus dia tuh menang lotre senilai 315 juta dolar, bro. Tahun 2002. 315 juta dolar. Kali 15.000 tuh sekitar 4 triliun bro. Dihitung, bro. Dihitung bro, tadi gua ada. Oh, Kalkulator. jago banget tuh, bro ya. Kayaknya nyontek nih kalau gue lihat. Di tahun berapa? 2002 ya? Ya, dia tuh pemenang lotre terbesar dalam sejarah Amerika. Sepanjang sejarah Dia Amerika ya? Gila nggak, bro? 4 triliun. 4 triliun bro. Mau dipakai apa bro kalau menang bro? Waduh, udah nggak tahu lah. Saya sih deposito sih pasti. Deposito ya. Bunganya udah bisa buat hidup kok. Iya sih, Saya bisa beli mobil mewah tiap bulan. Iya sih benar juga ya.
Gila nggak? Wah bener juga sih, 4 triliun. Ya otomatis keluarga Jack Whittaker itu jadi kaya itu, pasti. Ya, Jadi pasti lah. sekeluarga besar tuh kaya semua. Dalam 1 hari loh itu. Nah, jadi untuk cerita yang itu bukan ke diri dia juga. Yang ngancurin tuh ya. Yang hancur itu keluarganya juga. Sampai keluarganya jadi hancur ya. Bahkan dia pernah waktu itu naik mobil dirampok bro. Dan dia bawa uang di dalam mobilnya tuh 8,1 miliar. 8,1 miliar ya. Rupiah ya, kalau waktu di dolarin 545 Tapi Jack ini juga ada, menurut data atau info tuh dia juga ada kebaikannya. Dia tuh mendonasikan kan 10% ya untuk amal ya. Jadi nah ini sih ada sisi positifnya di sini ya. Jadi mungkin ke Jacknya nggak terlalu berimpact, tapi dia impactnya ke keluarga justru. Keluarganya yang ya ikut kayak mendadak kan. Ya, pokoknya si Jack ini tuh pernah dirampok tadi tuh ya. Ya, dirampok dengan bawa uang di mobil 8 miliar bro. Rupiah. Gila ya, 8 miliar rupiah. Dompetnya 8 miliar bro. Dan 2004 juga pernah lagi dirampok, bawa duit lagi 3 miliar. 2 kali dirampok. Iya. Karena dia mungkin mau ke Indomaret beli rokok itu bro. Bener juga. Yang ketiganya gue yang rampok nih. Dia beberapa M ya. Iya. Berarti lu makan rokok ya? Hah? Gue juga bawa 1 M. Aduh, jatuh jadinya. 1 M kecil bro, sampai jatuh itu kan. Nah terus begitu yang paling tragisnya tuh dia pernah ditangkap juga polisi karena dia nyetir mabok. Ya itu mabok sih masih ya gitu lah ya. Tapi kalau di Amerika kan hukumnya mungkin cukup ketat juga. Cuman kejadian yang paling tragis tuh dia harus kehilangan cucu perempuannya. Ya mungkin dia foya-foya juga cucu perempuannya. Cucu perempuannya itu meninggal kan overdosis narkoba. Narkoba. Ah kan itu dia. Mungkin ya keluarganya ini yang nggak kuat dapat uang besar kena narkoba juga akhir cucunya ya. Nah di tanggal ya tapi dia baru meninggal di tahun ini bro. Tahun 2020. 2020 Jadi ya. Ya. Whittaker itu meninggal di 27 Juni tahun 2020 dengan usia 72 tahun. Oh, oke, usia 72 tahun. Jadi ini contoh yang baru nih. Ya. Jadi ya buat saya menang lotre besar tapi hidupnya nggak bahagia. Iya sih. Jadi mungkin ya ini yang disebut, kita ambil hikmahnya tuh uang bisa menghancurkan tuh ini ya bro ya. Iya. Gelap. Ini Kaget sih dalam 1 hari bisa dapat 4 triliun. Wah gila 400 miliar, 300 miliar, 20 miliar. Udah bisa tuh M gitu ya. M. Enak gitu ya. M gitu. Saya nemu di jalan 100.000 aja udah seneng bro. Sama bro. Terus waktu nemu uang 100.000 nggak nanya ini uang siapa gitu nggak? Ya diinjak terus diambil. Sama bro. Sama bro. Gue juga gitu bro. Tapi gue baru ngomong tadi gue bawa 1 M. Bohong banget berarti ya. Ya jadi kira-kira seperti itulah contoh-contoh yang menang lotre atau mendapat uang kaget yang hidupnya menjadi tragis justru. Oke guys, jadi seperti itulah tokoh-tokoh yang tadi kita ceritakan. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini. Tapi sebenarnya menurut gua pribadi menang lotre itu nggak salah. Pesannya apa nih Bro Sob? Menurut gua nih ya, menang lotre itu nggak salah. Ya cuman harus jangan lupa diri lah. Iya sih. Tapi pesan yang kedua ya, mending kita pelan-pelan bro. Iya sih. Harus bersyukur. Bersyukur. Kerja keras ya. Kerja keras. Jadi ya mending pelan-pelan dari nol, naik pelan-pelan dibanding memang kadang ya, gue juga pernah dengar peribahasa apa yang kita dapat secara gampang hilangnya juga cepat. Hilangnya juga cepat ya kan? Cepat. Kalau misalnya kita dapatnya secara sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Gitu kan. Oke, Family Seeker, kalau suka dengan cerita ini yang kita bawain berdua, tolong kasih like, komen, share, dan tentunya subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.